Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-mab'uts syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa lamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Akhirnya minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qala nahban, sebagian sudah pada meninggal, wa minhum man yantazir, sebagian lain masih menunggu kapan ajalnya akan sampai, sebagian lain masih menunggu, masih belum meninggal. Kita semuanya akan berikutnya. Wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim alladzi qala fi hadithihi innama bu'istu bil hanifiyyati samha kama qala aidan idza qamat al-qiyamah fa fiya bi hasibun fi ahadikum fasilah falyanrasan. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para habaib kita, guru-guru kita, kiai kita, ulama-ulama kita yang banyak sekali selalu hadir dalam majelis yang diundangkan oleh almarhum sahabat kita, guru kita, senior kita, tokoh kita, Bapak Haji Rahmani bin Haji Sauban. Alhamdulillah beliau dan kita semuanya selalu bisa menghadiri undangan beliau, dan saya bermaaf dan tidak memiliki satu persatu namanya, dan keluarga besar daripada Bapak almarhum Haji Rahmani, Bang Yudi dan keluarga besarnya, pimpinan daripada Masjid Al-Ibadah Bapak Haji Samsudin dan sahabat-sahabat semuanya, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dari Koramil, dari Kapolsek, dari kecamatan, kelurahan, RW, RT dan semuanya. Alhamdulillah kembali siang hari ini karunia Allah dihadirkan untuk kita semuanya jamaah Masjid Al-Ibadah dan yang menghadiri undangan daripada jamaah masjid daripada Masjid Al-Ibadah. Karunia itu nampak betul karena kita diuji sesungguhnya dengan undangan daripada Masjid Al-Ibadah ini. Ini adalah bukan hari Sabtu, bukan juga hari Minggu, bukan hari libur, hari Kamis, tapi subhanallah jamaah sekalian selalu berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri undangan daripada Haji Rahmani almarhum, dan sekarang dilanjutkan oleh putranya Bang Yudi dan adik beliau Bapak Haji Samsudin. Subhanallah, satu pihak ini menandakan seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kita tadi, menandakan bahwa beliau almarhum Haji Rahmani menikmati bagian daripada amal yang tidak terputus ketika anak Adam wafat. Di antaranya adalah ada sedekah jariyah, ada ilmu yuntafa'u bihi, ada waladun yad'u lahu, semuanya berkumpul di sini. Karenanya saya sampaikan juga jazakumullah khairan, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, jamaah sekalian yang berkenan untuk kemudian menjadi bagian daripada yang membuktikan husnul khotimahnya almarhum Haji Rahmani dan terus berlanjutnya amal soleh dan sedekah jariyah bagi beliau. Yang kedua, ini juga membuktikan betapa yang dulu pernah disampaikan oleh seorang orientalis dari barat yang menulis tentang siapa sesungguhnya manusia yang paling agung, paling sukses, paling hebat sepanjang sejarah umat manusia. Beliau orang non-Islam, beliau orang barat, beliau nulis buku
Kesimpulannya adalah setelah beliau kaji seluruh perjalanan hidup manusia dari pertama kali manusia ada sampai abad ke-20, baik itu mereka adalah para politisi, baik para pebisnis, baik tokoh masyarakat, baik ilmuwan, baik apa saja, kesimpulannya adalah tokoh yang paling hebat, yang paling sukses, yang paling luar biasa adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, salah satu buktinya adalah, cobalah lihat, beliau hanya dimulai dengan 4 orang yang beriman kepada beliau, tapi perjalanan perjuangan beliau sampai hari ini bahkan kemudian menghadirkan lebih dari berpuluh-puluh miliar masyarakat menjadi pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu saja, kata beliau, bahkan kalau ada orang yang menghinakan Nabi Muhammad, maka umat dari seluruh dunia akan bangkit untuk membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia belakangan ada lagi nih yang menguji keimanannya umat Islam. Ada yang bilang, siapa yang paling berjasa untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia di abad 20? Insinyur Soekarno atau Nabi Muhammad? Lah, ini mah pertanyaan benar atau salah? Pertanyaannya juga gak salah. Jawabannya dilaporkan polisi sekarang. Kemarin malah dari ustazah kita yang memimpin 212 juga lapor ke polisi, karena bahkan Bung Karno lah yang dalam peringatan maulidnya beliau menyampaikan bahwa kita umat Islam harus yakin bahwa Muhammad SAW adalah pemimpin besar, bahkan pemimpin terbesar, dan tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayahnya saja ngajarkan begitu, lah kok malah yang ngaku putrinya malah begitu. Jadi, tapi barangkali maksudnya biar umat Islam berbangkit kali gitu ya, bangkit untuk kemudian mengingat kembali bahwa memang. Dan apalagi seperti hari ini dengan peringatan Maulid ini, tadi saya sampaikan harinya hari Kamis, tapi umat subhanallah tetap meludak menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu tandanya kita sesungguhnya umat ini selalu ingin menjadi umat yang baik. Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang hanya mengajarkan kebaikan. Beliau tidak pernah mengajarkan kejahatan. Beliau tidak pernah mengajarkan agar umat menjadi jahat, agar umat menjadi radikalis, menjadi teroris, menjadi ekstremis, menjadi liberalis, apalagi menjadi komunis, apalagi menjadi sivilis. Nggak pernah. Ajaran Rasulullah tidak ada kayak begitu. Ajaran Rasulullah ada semuanya serba baik. Agama pun kata beliau tadi, innama bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku, kata Allah, kata Rasulullah SAW, diutus dengan membawa ajaran agama yang sepenuhnya adalah kebaikan, sepenuhnya adalah membawa manfaat, sepenuhnya adalah membawa maslahat. Tadi Pak Wali menyampaikan tentang bulan Maulid ini saja, masya Allah manfaatnya, berkahnya banyak banget gitu. Sampai mobil beliau penuh dengan berkah gitu. Itulah bagian daripada kalau memperingati Maulid saya perlu dengan keberkahan, apalagi kalau kemudian mengikuti apa yang betul-betul dicontohkan, diteladankan dari Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu di antara keteladanan beliau adalah tentang tanggung jawab kita terhadap kehidupan dimanapun kita berada. Beliau pernah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Hadis riwayat Ibnu Umar yang kemudian diriwayatkan kembali oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan beliau kemudian menyebut seorang ibu pemimpin di rumahnya, seorang ayah pemimpin, semuanya adalah pemimpin. Dan bila demikian, maka jamaah dinamati Allah SWT, beliau sedang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tanggung jawab kita semuanya terhadap kehidupan kita sendiri. Kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan diri kita kemudian terbawa. Tadi Pak Haji Samsudin menyampaikan tentang di dunia yang sekarang sangat milenial ini, zaman now ini, sangat mudah orang dengan gadgetnya, dengan internetnya untuk kemudian menjadi merusak diri sendiri, dan bahkan merusak ini kemudian merusak orang lain juga.
dia tidak mau memimpin, tidak bisa memimpin dirinya, akibatnya malah merusak dirinya dan merusak orang lain. Internet, gadget, handphone yang mestinya bisa dipakai untuk nonton ceramahnya Gus Baha misalnya, Gus Muafik misalnya, Ustaz Abdul Somad misalnya, Ustaz Adi Hidayat misalnya, dipakai untuk nonton yang gitu-gituan. Ya rusak dirinya, rusak keluarganya. Belum umrah. Kalau kita kemudian bisa menjadi pemimpin untuk diri kita, maka kita akan menjadi pemimpin untuk keluarga kita. Keluarga kita diselamatkan. Anfusakum wa ahlikum nar. Dan nari itu sekarang ada di mana-mana. Bahkan nari sudah masuk ke rumah kita, bukan hanya rumah kita, ke kamar pribadi kita. Ya bukan hanya ada TV, HP, ini semua ada di dalam apa saja mau kita lihat, kalau mau ada. Tapi disitulah kepemimpinan itu. Dan kemudian kalau keluarga kita bisa kita selamatkan, mudah-mudahan akan selamat juga lah nyebar kepada tetangga-tetangga kita, masjid kita, jamaah kita, organisasi kita, sekolah kita, majelis taklim kita, kemudian kepada negara di mana kita berada. Dan peringatan Maulid ini mengingatkan kembali bahwa menjadi seperti itu, sukses menjadi pemimpin dalam seluruh level itu bisa. Siapa contohnya? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperingati Maulid ini sesungguhnya kita sedang diingatkan bahwa Rasulullah tadi menyampaikan, idza qamat kiamat, bahkan seandainya hari ini terjadi kiamat, dunia habis, nggak akan ada yang tersisa. Tapi Rasulullah tetap memberikan pegangan. Jangan umat kehilangan pegangan, jangan umat kehilangan pikiran, jangan umat jadi bingung, jangan umat kemudian malah menjadi akhirnya adalah suul khatimah. Beliau sampaikan bahkan bila terjadi kiamat dan kemudian semuanya akan habis, kata beliau, dan Anda masih mempunyai kebaikan yang bisa ditanam, tanamkan kebaikan itu. Sekalipun bila itu ditanam, biji, katalah biji kurma itu ditanam, dia tidak akan sempat menjadi tumbuh. Kalaupun tumbuh, tidak akan sampai besar. Kalau besar, nggak akan sampai berbuah. Kalau berbuah, kita nggak akan sempat menikmati biji kurma itu. Apalagi kalau ternyata bisnis kurmanya fiktif gitu. Ini kan lagi ramai lagi gitu. Ada yang kemudian jualan bisnis bawa pohon kurma, ternyata sekarang menjadi masalah juga. Kemarin jualan umroh, ternyata bermasalah juga. Jadi banyak yang bermasalah. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan untuk kalaupun banyak masalah, bahkan kalaupun terjadi kiamat, ajarannya bukan umat untuk jadi bingung. Tanamkanlah kebaikan yang bisa ditanam. Jangan ikut-ikutan bingung, jangan ikut-ikutan bermasalah. Dan Rasulullah sekali lagi adalah contoh tentang bagaimana tetap bisa menjadi sukses sebagai seorang, bahkan bukan seorang biasa, seorang pemimpin. Pemimpin di mana saja, di rumah, di dalam dirinya, di rumahnya, di tetangganya, di masyarakatnya, di lingkungannya, bahkan di negara. Dan sekarang ini pemilu sudah selesai, mudah-mudahan tidak jadi pilu, pemilu membuat pilu. Dan ramai lagi sekarang pemimpin yang katanya harus berakhlak. Benar, pemimpin harus berakhlak, karena begitulah Rasulullah mencontohkan. Tapi anehnya bahkan yang kemarin di penjara karena menistakan agama, yang kemarin waktu jadi gubernur malah bawa kebun binatang, kalau dilihatin bawahannya, kemarin yang bahkan tersangkut dalam banyak kasus korupsi, malah mau jadikan pemimpin sekarang. Akhlak sebelah mana? Kalau akhlak itu contohnya ada, itulah Rasulullah SAW. Beliau ada orang yang bersih, track recordnya betul-betul bersih, tidak ada masalah sama sekali, omongannya baik, tutur katanya bagus, kinerjanya bagus, terobosan-terobosannya bagus, manfaatnya yang konkret, begitulah. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa peringatan Maulid ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kemudian umat kembali kepada akhlak yang mulia, kembali dalam tanggung jawab sosialnya yang mulia. Sebagai pemimpin, menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Kita bukan manusia biasa, kita semuanya adalah pemimpin, kata Rasulullah. Kalau kita pemimpin, sekali lagi kita harus kemudian mampu memaksimalkan potensi diri kita menjadi pemimpin dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam lingkungannya, dan kalau diberikan amanah dalam konteks yang lebih seluasnya. Bila itu terjadi, maka insya Allah Maulid ini betul-betul akan menjadi berkah bagi Indonesia, berkah bagi Jakarta,
supaya kemudian Jakarta dan Indonesia terbebas dari segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan, dan menghadirkan apa yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum jami'an wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.